الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lewat mimbar ini saya berwasiat kepada pribadi sendiri beserta jamaah yang hadir, mari bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi yang dilarang oleh Allah sehingga kita mendapat predikat muttaqin. Hadirin rahimakumullah. Dalam Bidayatul Hidayah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebut hari Jumat sebagai hari raya kaum mukmin, Idul Mukminin. Pernyataan ini selaras dengan hadis riwayat Imam Tabrani. Kemuliaan terhampar luas yang memang disediakan khusus oleh Allah untuk hamba-hambanya. Jumat juga merupakan saat-saat tepat dan penting bagi umat untuk memanjatkan doa. Salah satu waktu yang manjur bagi terkabulnya doa adalah pada hari Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yakni hari Jumat. Karena istimewanya hari Jumat, Imam Al-Ghazali bahkan menyarankan agar umat Islam mempersiapkan diri menyambut hari Jumat sejak hari Kamis, dimulai dengan mencuci baju, lalu memperbanyak tasbih dan istighfar pada hari Kamis petang, karena saat-saat tersebut sudah memasuki waktu keutamaan hari Jumat. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, berniatlah puasa hari Jumat sebagai rangkaian dari puasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu, sebab ada larangan puasa khusus hari Jumat saja. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tatkala memasuki waktu subuh hari Jumat, seseorang dianjurkan melaksanakan mandi Jumat. Status amalan ini adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Selepas mandi, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah soal pilihan pakaian. Menghias diri dengan pakaian serba putih adalah pilihan terbaik, sebab merupakan pakaian yang paling dicintai Allah. Ahabbus siyab ilallah. Pastikan pula badan dan kondisi benar-benar bersih dan harum dengan memotong kuku, sikat gigi, mencukur bulu atau memakai wewangian. Selanjutnya bersegeralah berangkat menuju masjid dengan penuh ketenangan. Al-Ghazali pun mengutip sebuah pernyataan, kedekatan manusia saat berjumpa Allah tergantung seberapa pergi ia bergegas. Ia pergi bergegas menuju sholat Jumat. Bagaimana ketika kita telah sampai di masjid? Imam Al-Ghazali mengatakan, carilah barisan paling awal. Bila masjid sudah tampak ramai, jangan melangkahi bahu-bahu mereka. Jangan pula lewat di depan mereka yang sedang sholat. Cari lokasi duduk yang dekat dengan dinding atau tiang sehingga tidak ada orang lalu lalang di hadapan jamaah sekalian. Sebelum duduk sebaiknya dilaksanakanlah sholat tahiyatul masjid, yang utama 4 rakaat. Tiap rakaat ba'da al-Fatihah bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pengamal ini tidak akan wafat kecuali ia melihat tempat untuknya di surga atau orang lain yang menyaksikan tempat tersebut.
Sunnah juga sholat sunnah 4 rakaat membaca Al-An'am, Al-Kahfi, Toha dan Yasin. Bila tak sanggup bisa diganti surat Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajadah dan Al-Mulk. Surat-surat tersebut kata Imam Al-Ghazali penting pula dibaca pada malam Jumat karena memiliki banyak keutamaan. Bagi mereka yang tak sanggup membaca surat-surat ini, dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas dan sholawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Sholat tahiyatul masjid tetap dianjurkan meskipun imam sedang berkhutbah. Hanya saja saat itu sholat tahiyatul masjid hendaknya diperingkas. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika sudah khutbah, para jamaah datang, maka dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk terlebih dahulu karena ini anjuran sunnah muakkad. Tatkala imam naik mimbar, seseorang dianjurkan berhenti berbicara, termasuk membaca sholawat dan doa, untuk kemudian sibuk menjawab adzan serta fokus mendengarkan dan memperhatikan khutbah. Jikapun kita terpaksa menegur orang lain yang berisik misalnya, maka cukup dengan bahasa isyarat, bukan kata-kata. Berkata-kata saat khutbah berlangsung dapat melenyapkan pahala sholat Jumat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selepas mengikuti gerakan imam, selepas sholat Jumat, jamaah tak dianjurkan langsung pergi begitu saja, kecuali bila ada urusan mendesak. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, selepas sholat sebelum lisannya melontarkan apapun, seseorang hendaknya merapalkan bacaan-bacaan berikut. Yang pertama, surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Yang kedua, surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, surat Al-Falaq sebanyak 7 kali, dan surat An-Nas sebanyak 7 kali. Bacaan-bacaan tersebut, kata Imam Al-Ghazali, akan menjadi benteng dan memelihara seseorang dari gangguan syaitan, mulai dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Sedangkan mengenai hukum membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah imam salam sebanyak 7 kali, menurut para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i adalah sunnah. Kesunahan ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Hafidh Al-Mundhiri dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Habib karya Sulaiman Al-Bujairimi. Wa rawal Hafidhul Mundhiri an Anasin anna an-nabiyya qala man qara'a idza sallama al-imamu yaumal jum'ati qabla ayyusniya rijlahu fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain sab'an ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa u'tiya minal ajri bi'adadi kulli man amana billahi wa rasulih. Al-Hafidh Al-Mundhiri meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas atau Al-Mu'awwidhatain masing-masing sebanyak 7 kali ketika imam selesai membaca salam sholat Jumat, sebelum melipat kakinya, sebelum bersila, masih posisi dalam tahiyat akhir, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan sekarang, dan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 7 kali setelah sholat Jumat memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu bisa menjadi sebab turunnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan selain ampunan, Allah juga memberikan pahala besar bagi orang yang melakukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesudah itu sang Hujjatul Islam menyarankan kita untuk melaksanakan sholat 2 rakaat atau 6 rakaat tiap 2 rakaat salam, sebab Rasulullah pernah meriwayatkan tentang hal itu dalam berbagai kesempatan. Hadirin yang berbahagia, demikian khutbah pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua
dan semakin menambah wawasan ilmu kita sehingga kita selalu mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur raufur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.